Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Furi Lailiati Nuril Halwa. Saya dari kelas 3D Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Ihwanul Muttaqin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang apa itu belajar dan teori-teorinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang dimaksud bukan bersifat sementara, melainkan relatif menetap dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan banyak para ahli yang berbeda pendapat dalam apa itu definisi dari belajar. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Teori-teori belajar. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang menekankan bahwa proses belajar dapat diamati dari perubahan tingkah laku yang tampak, bukan dari proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Menurut teori ini, seseorang bisa dianggap belajar jika terjadi perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar dipandang sebagai hasil dari pembiasaan, di mana individu memberikan respon tertentu terhadap stimulus yang diberikan. Dan respon itu dapat diperkuat melalui penguatan atau dilemahkan melalui hukuman. Tokoh-tokohnya antara lain Pavlov dengan teori klasikal conditioning, Watson sebagai pelopor psikologi behaviorisme, dan Skinner dengan operant conditioning. Prinsipnya, belajar adalah perubahan perilaku yang tampak. Penguatan, hukuman, dan stimulus menjadi kunci proses belajar. Dalam pembelajaran, guru berperan memberi latihan, arahan, dan penghargaan. Model ini cocok untuk membentuk kebiasaan, disiplin, keterampilan dasar. Berbeda dengan teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat begitu saja ditransfer dari guru ke siswa, melainkan dibangun atau dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, atau refleksi. Artinya, belajar bukan sekadar menerima informasi, tetapi proses aktif di mana peserta didik dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Tokoh-tokoh utama pada teori kali ini yaitu Jean Piaget dalam mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak melalui tahap-tahap tertentu dan belajar terjadi ketika anak aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan konsep zona perkembangan proksimal atau ZIPI, yaitu jarak antara kemampuan aktual anak dengan potensi perkembangan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Prinsipnya, pengetahuan dibangun, belajar bersifat aktif dan kolaboratif, serta interaksi sosial sangatlah penting. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa. Metode yang biasa digunakan adalah diskusi, eksperimen, proyek, atau pemecahan masalah. Dan model ini sangat cocok untuk melatih kreativitas dan kemampuan untuk berpikir kritis. Kalau kita bandingkan, behaviorisme
fokus pada perubahan perilaku yang tampak, sementara konstruktivisme lebih fokus pada proses membangun pengetahuan. Guru dalam behaviorisme bertindak sebagai pengendali, sedangkan dalam teori konstruktivisme sebagai fasilitator. Kedua, teori tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga bisa saling melengkapi dalam praktik pembelajaran.